tertentu pantainya itu bagus di sini. Oh, ini ya gedung serbaguna Bahari Sejahtera, alun-alun desa Karangagung, jembatan Sedayu Lawas B. Oh, yang situ A ya. Yang lama berarti yang ini kan, yang sebelah itu ya berarti. Kalau lihat konstruksinya sih ya. Ini ada pintu masuk WBL. Nah, silakan kalau mau ke WBL masuk ke situ ya. Nah, kita sudah ini ya, masuki hutan jati di sini itu. Jadi kita ngelewatin jembatan ya. Di sini itu apakah ada yang tahu nama jembatannya ini jembatan apa? Nah, ini ya. Kita sudah berada di gerbang tol Manyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ide Traveling. Nah, di video kali ini saya mau mengajak teman-teman melihat rute perjalanan dari Tuban menuju ke Surabaya. Nah, kali ini saya nggak lewat jalur Lamongan seperti biasanya, karena infonya di musim penghujan ini jalur di Lamongan kota itu banyak lubang, teman-teman. Jadi saya mau menunjukkan jalur di sepanjang pantai utara Jawa atau Pantura dari Tuban sampai ke Surabaya. Nanti kita masuk tol juga. Oke, simak terus video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan nanti bermanfaat buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan, misalkan dari daerah Semarang atau daerah Kudus, Demak, Rembang mau ke Surabaya tapi lewat jalur non tol ya. Bisa ikuti video ini. Oke, sebelum kita berangkat, mari kita bersolawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang saat ini sedang sakit diberikan kesembuhan, dan yang sedang di perjalanan diberikan keselamatan dan kelancaran. Dukung terus channel Ide Traveling ini dengan klik tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Oke, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Videonya saya awali dari sini. Ini tepat di sebelahnya atau di depannya alun-alun kota Tuban. Iya, sebelah kanan ini adalah alun-alunnya Tuban. Kalau sebelah kiri ini adalah Pantai Bum. Masuk ini ya, belok ke kiri ini. Pantai Bum ini juga digunakan sebagai area parkir kendaraan kecil kalau mau ziarah ke makam Sunan Bonang. Elok-elok itu masih bisa di situ. Kalau bis nggak boleh ya parkir di situ, karena bis ada parkirnya sendiri, yaitu di parkiran bus pariwisata. Nah, di sini ini namanya adalah Jalan Panglima Besar Sudirman. Jalur ini termasuk jalur bisnis juga, jalur perdagangan, karena banyak toko-toko bangunan, toko-toko perlengkapan kendaraan itu udah banyak di daerah ini. Nah, di depan ini nanti ada pertigaan, namanya di sini itu adalah pertigaan Manunggal Lor. Nah, di pertigaan ini kalau kita mau ke arah Lamongan kota, mau ke Babat, itu kita ngambil belok ke kanan. Jalur utamanya sebenarnya yang belok ke kanan ini ya kalau mau ke Surabaya itu. Tapi karena infonya banyak lubang, jadi di video kali ini saya mau lurus saja lewat jalur Pantura, atau di sini itu disebut juga jalur Paciran Lamongan ya namanya itu. Jalurnya seperti ini. Ini setelah di pertigaan Manunggal Lor tadi ya. Ini kita lurus. Daerah Palang di sini itu kecamatannya. Nanti di depan sini, nanti sebelah kiri itu ada juga wisata Tuban, yaitu Pantai Kelapa namanya. Mungkin banyak kelapanya ya di situ ya. Jadinya disebutnya Pantai Kelapa. Kalau banyak durennya mungkin Pantai Duren namanya. Nah, di sini itu ada kompleks sekolahan ya ternyata ya. Di sini ada ini ya, SD Muhammadiyah kayaknya ini mungkin. Oh, MI ya, Madrasah Hidayah. Oh, ini ya, sebelah kiri tadi adalah gerbangnya Pantai Kelapa Tuban. Kok masih tutupan gitu kan kayaknya tadi ya. Gak tahu apa jalur yang lain yang dibuka. Oh, dari sini juga bisa ini, belok ke kiri itu. Ikut
dulu sempat perbaikan itu, sempat macet di sini. Nah kalau jam-jam segini ini wajib waspada, banyak ini ya penyeberang anak sekolah di sini, jadi harus selalu hati-hati. Oh ya, di sini tuh termasuk daerah penghasil belimbing ya, belimbing Tasik Madu namanya, karena di sini tuh ada juga kebun ini ya, kebun petik belimbingnya juga di sini. Namanya ada Desa Tasik Madu. Jadi kita itu sebenarnya ini di pinggir laut ya teman-teman ya, karena di belakang rumah yang sebelah kiri ini ya, rumahnya hanya satu baris ini aja. Di belakangnya rumah-rumah yang ada di pinggir jalan ini sudah laut langsung. Belakangnya itu sudah laut. Lewat jalur di view di jalur ini tuh bagusnya itu di ini, di sekitaran di WBL nanti ya, wisata Bahari Lamongan itu bagus itu nanti. Di jalur ini itu sebenarnya bagusnya itu jalurnya relatif halus ya, dan minim lubang di jalur ini itu. Beda sama jalur ke arah Lamongan kota. Cuman kelemahannya di jalur ini itu jalurnya sempit, jadi kalau mau nyalip itu harus benar-benar kosong. Apalagi kalau ada truk gini kan bawa pasir atau bawa apa ini, pasti jalannya pelan begini, kita harus sabar. Hanya itu aja sih. Tapi untuk kenyamanan berkendara sih enak. Kalau yang nggak suka ngebut-ngebut ya. Nah ya, di depan ini nanti setelah tikungan nanti kita bakal ngelewatin jembatan. Oh, ada perumahan di sini. Oh gedung. Wah, oh kirain perumahan. Nah ini ya, di sini tuh jembatan ini saya kok lupa ya namanya, jembatan apa ini. Pokoknya di sini tuh kalau pas momen-momen tertentu pantainya tuh bagus di sini. Terus di sebelah kanan ini, ya di sini tuh banyak yang renang-renang juga di sini, mandi di sini tuh banyak. Kalau pas airnya pasang gitu ya, terus bersih ya, banyak dari sini. Termasuk para peziarah yang ke makam ya Syekh Asmoro Kondi itu sering mampir ke situ sekalian. Nah ini ya sebelah kanan ini ya, parkirannya, parkir busnya, padahal parkirnya ini udah besar ya, udah luas ya, tapi masih nggak muat ya. Seringnya ditambah di sebelah kiri ini ya, di pinggir pantai di sini, dijadiin area parkir juga. Masya Allah, peziarahnya ini luar biasa. Jadi ya itu ya, kalau orang soleh itu seperti itu, walaupun sudah meninggal tapi memberikan kemanfaatan untuk banyak orang, banyak yang terbantu kan dengan adanya peziarah juga datang ke Tuban ini. Ada tukang becak yang akhirnya dapat pekerjaan, kemudian tukang parkir, ada yang jualan makanan. Nah, jadi perputaran ekonominya itu jalan. Nah ini di sebelah kiri ya ada pasar. Oh ini ya, gedung serbaguna Bahari Sejahtera, alun-alun desa Karangagung. Mantep pokoknya di sini ininya. Ikonnya mirip-mirip kayak ikonnya yang di Ngawi ya, yang Kartonyono itu ada gading-gadingnya. Cuman ini gadingnya kecil, tapi banyak. Di sini tuh masuknya kecamatannya apakah masih Palang ya, atau sudah? Mana saya cari coba tulisan dulu. Jalurnya cukup ramai ya kalau pagi di sini. Ini ya, kayaknya ini adalah tugu perbatasan antara Tuban dan Lamongan tuh ini ya, bener ya? Jembatan Legung. Jembatan Legung. 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 Oh, iya. Nah ini tugu perbatasannya ya, bener ya ini ya. Ini kalau nyebrang di sini di depan ini nanti adalah Lamongan.
ngelewatin jembatan Lohgung ya namanya teman-teman di sini itu. Jembatan perbatasan antara Tuban dan Lamongan yang di jalur Pantura. Sayangnya tuh ada sampah ya di pinggir jalan ini. Pak Bupati Lamongan, Pak Bupati, monggo. Ada sampah di jalur Pantura, Pak. Pak Yes ya namanya ya, sebutannya itu Bupati Lamongan. Pokoknya Yes orangnya dahulu. Nah, di sini kita sudah nyampe di jembatan Sedayu Lawas ya di sini itu namanya. Jadi dulu jembatannya itu cuma satu ini, tapi ada pelebaran jadi dipisah gini jadi lebih enak ya di jalur ini tuh. Jembatan Sedayu Lawas. B. Oh yang situ A ya. Yang lama berarti yang ini kan, yang sebelah itu ya berarti. Kalau lihat konstruksinya sih ya mirip-mirip kayak jembatan Ampera ya ininya. Ini mirip nggak? Udah enak ya di sini. Pas turunan ini udah halus juga. Sebelah kiri ini ada pelabuhan Brondong ya. Jadi kalau mau ke pelabuhan Brondong tuh patokannya pas jembatan itu tadi. Ini di sini tuh namanya adalah daerah Sedayu Lawas. Karena di Gresik itu punya Sidayu, kalau di Lamongan punya Sedayu Lawas gitu ya. Jadi harusnya yang di Gresik itu Sidayu baru gitu ya. Cocok kayak itu. Sebelah kiri ada toko mebel ini. Ini Pasar. ya deket pasar ya nanti ya. Saya ingat saya tuh nggak jauh dari sini, nanti di depan itu ada. Oh masih sana berarti belum. Di jalur ini tuh kita bakalan ngelewatin jalur yang mau menuju ke makam Sunan Derajat teman-teman. Tapi nanti ya setelah di WBL. Nah ini sebelah kiri ini adalah area pasar Brondong ya di sini tuh, atau sentra kuliner ini. Parkir wisata. Oh parkir wisata ternyata di sini ya areanya itu. Dan di Brondong itu, oh berarti yang di pelabuhan Brondong tadi ya itu adalah lokasi tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah ngikutin beritanya ya, itu tenggelam sekitar tahun berapa ya, 1800-an atau berapa. Ini ada yang bikin kapal sebelah kiri tadi, kayak kapalnya Nabi Nuh. Ini ada BRI unit Brondong, Apotek Mintani. Ini banyak truk gede seperti ini. Ini sepertinya area pasar ya di sini, ramai. Jadi panjang jalur Pantura itu kita itu nggak bisa ngebut, salah satunya ya selain truk-truk itu pelan, banyak pasar di sini itu. Ini ada orang hajatan, asik. Jadi banyak pasar di sini tuh, karena memang kalau melihat sejarah itu memang di jalur ini itu, kalau melihat sejarah ya di jalur ini itu memang ya dulu pusat perekonomian tuh ya sepanjang jalur ini. Karena memang dulu itu kalau misalkan ada kayak pedagang-pedagang dari Persia atau Gujarat itu kan mendaratnya ya di sepanjang jalur pantai utara ini. Makanya banyak wali songo itu yang ada di sekitar Pantura ya, di jalur Pantura itu banyak. Mulai dari Demak ya, Demak ke timur terus sampai Surabaya. Mulai dari Cirebon malah ya.
Wisata Bahari Lamongan. Yang di depannya BBL itu ada Maharani Zoo atau kebun binatang Maharani. Gua ya di situ itu adalah gua gitu ya. Gua Maharani. Hotel Tanjung Kodok. Mungkin di sini dulu banyak kodoknya mungkin ya. Kok dinamakan Tanjung Kodok? Siapa tahu ya kan. Nah, sebelah kiri ya, ini ada pintu masuk WBL. Nah, silakan kalau mau ke WBL masuk ke situ ya. Nah, ini pintu keluarnya ya. Masuknya itu yang dibuka hanya pintu masuk 2 ya, pintu masuk satunya nggak dibuka. Nah sebelah di kanan ini adalah ini Maharani Zoo-nya teman-teman. Mau ke Maharani silakan, monggo diagendakan liburannya. Ada setelah BBL ya, hati-hati ada 2 titik lubang itu tadi. Cuman lubangnya itu malah diuruk atau enggak tahu ya, diuruk apa ditaruhin kayak sampah gitu, jadinya kayak nggak kelihatan lubang, tapi harus hati-hati. Kalau motor bisa jatuh. Masuk di daerah Desa Kranji, ada pasarnya ya. Pasar desanya aja seperti ini loh, luar biasa, 2 lantai terus gede kayak gini ya, mirip kayak pasar kecamatan ya. Ini ada orang naik motor tapi sennya nggak ada, remnya, lampunya nggak ada, bodinya juga nggak ada. Nah kita sudah ini ya, masuki hutan jati di sini itu. Saya lupa ini namanya hutan jatinya ini hutan apa ya. Saya pernah dulu itu ada yang komentar di video saya itu, karena tahun lalu saya juga pernah buatkan video lewat jalur ini ya. Nah tapi ini kondisi yang terupdate ini ya teman-teman ya. Ini jalurnya di sini itu markanya marka lurus seperti ini. Ini sebenarnya ya nggak boleh dilanggar ya, tapi kok banyak mobil yang melanggar marka ya tadi. Itu. Ya. Jalurnya pokoknya enak banget lewat sini. Jadi sangat direkomendasikan ya kalau mau ke Surabaya itu lewat jalur Pantura Paciran ini. Walaupun memang secara jarak itu lebih jauh sedikit ya daripada lewat jalur Lamongan kota ya. Tapi di sini itu enaknya sih seperti ini, jalurnya itu bisa dibilang nggak ada lubang ya, walaupun ada mungkin sedikit ya. Dan nanti saya mau menunjukkan di jalur ini itu informasi ya, saya tuh nanya ke teman saya yang barusan lewat kemarin di sini tuh katanya jalurnya bergelombang. Nah, ternyata bener ya seperti ini. Yang di sini ini bergelombang jalurnya. Jadi harap hati-hati untuk pengendara yang melintas di jalur ini. Pastikan tetap waspada. Nah di jalur ini itu ternyata ada proyek galian, yaitu tadi ada proyek galian pembuatan drainase sepertinya. Kurang lebih sekitar ya 200 meteran gitu. Pertigaan ini kita ngambil belok ke kanan ya teman-teman ya.
sudah nyampe di daerah Sidayu di sini tuh. Mamam. Jadi kuncinya di jalur ini itu adalah sabar, karena memang jalurnya nggak terlalu lebar. Kita daripada berspekulasi nanti malah membahayakan orang lain, mendingan kita sabar aja di jalur ini, nyantai aja pokoknya. Ini ada Nyalip aja. mobilnya Pemkap Nyalip. Gresik ya ini. Nyalip. Ah, itu. Pengen. Ini ada toko basmalah. Oh, sampai sini ya toko basmalah ya. Biasanya itu saya kemarin lihat toko basmalah itu kan di sekitaran daerah Tapal Kuda sana, yaitu daerah Probolinggo, Jember, Lumajang, Situbondo sana ya, Bondowoso itu banyak di sana. Nah, ternyata sudah merambah ke Gresik, luar biasa. Bentar lagi mungkin nyampe ke Lamongan sampai ke Tuban itu nanti. Jadi di depan ini itu ada warung kopi. Warung kopinya itu di bawah jembatan ini ya, di sampingnya ini. Nah, parkirnya itu motornya di atas ini, di pinggir jalan raya ini. Ini sebelah kanan ada rumah makan Biyung Eni. Oh, di sini ada ini ya, truk yang sepertinya ini kecelakaan atau rusak, saya kurang tahu ya. Rusak ya sepertinya itu tadi, tapi ngalangi jalan begitu. Terus jadinya di sini buka tutup ini tadi. Macet ya, kurang lebih sekitar 10 menitan lah ini tadi ada. Jalurnya bergelombang ya, ternyata di daerah Sidayu di Gresik ini jalurnya bergelombang. Nanti kita ngelewatin jembatan ya. Di sini tuh apakah ada yang tahu nama jembatannya ini jembatan apa? Kalau saya sih nyebutnya jembatan di Bungah ya, karena sebelum jembatan ini tadi adalah masuk di Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pas di ujung jembatan ini harap hati-hati ya, karena ada sepeda motor tuh langsung muter balik seperti ini ya kan. Nah, di sini tuh rawan ya, karena sepeda motornya itu langsung muter baliknya itu langsung di situ ya, jadi agak rawan. Karena main jembatan biasanya kan orang tuh, apalagi jalurnya menurun seperti itu ya. Proyek galian juga ini di setelah jembatan di Bungah ya, ini tadi ya ada proyek. Oh, di jembatan ini agak sedikit ini ya, beronjal sedikit di pas sambungannya ini, hati-hati ada lubangnya ini. Nah, di sini ini bahaya ini. Suaranya meledak kayak gitu. Hati-hati ya di jembatan ini tadi. Ternyata macetnya lumayan lama juga di daerah sini ini ya. Ini kan sebenarnya sudah dekat ke arah Mas Pion ya ini ya, dekat ke arah gerbang tol Manyar ya di sini. Macetnya lumayan ternyata. Jalurnya soalnya sempit ya. Sebelah kiri ini sebenarnya bisa untuk pelebaran ini. Pelebaran jalan. Nah, ini ya. Jadi sepertinya memang ada pekerjaan proyek ini, salah satunya yang bikin macet. Tapi memang di sini itu selalu macet setahu saya tuh. Ada proyek atau nggak ada proyek ya macet di sini.
kali ini ya Bang Mas. Ini kali atau apa? Depan ini adalah Daihatsu Rocky ya teman-teman ya. Modelnya keren juga ya ternyata ya modelnya. Mirip-mirip kayak apa ya ini ya? Kayak Sirion gitu ya mungkin ya. Pakai kumis. Kelihatan lebih ini ya, lebih garang yang Rocky. Nah, jembatan ini hati-hati ya karena bergelombang ini. Kalau sepeda motor bisa jatuh ini kalau lihat jalurnya seperti ini. Harap hati-hati di sini. Nah, ini sudah masuk di depannya Mas Pion ya di sini tuh. Memang di daerah sini tuh terkenal macet. Ternyata ini ya jalurnya itu yang sebelah kiri kok lubang kayak gini. Jadi nggak bisa dilalui. Nah, di depan ini nanti saya tak ngambil belok ke kanan, masuk ke tol Manyar. Di gerbang tol Manyar. Bisa mau sekalian informasikan kira-kira berapa nih tarif tolnya. Pada kartu yang sama diperbang tujuan. Terima kasih. Oke, saldonya masih 127. Nah. Icon Mall Gresik ya, ini kelihatan dari sini. Ini adalah Icon Mall Surabaya lurus. Kalau kita naik dari gerbang tol Kebumas tuh naiknya dari sini. Gabungnya di sini.
ada perbaikan ya di kilometer berapa di sini deh. Pokoknya perbatasan ya ini antara Gresik dan Surabaya. Gresik coret ini. Ada perbaikan di sini. Memang ini tolnya bisa dibilang ya salah satu tol yang terjelek ya, karena di tol tapi masih banyak gelombang, banyak lubang ya di sini. Mudah-mudahan ini diperbaiki terus jadi aman ya. Jadi walaupun di tol ya kita tetap harus waspada, karena kondisi jalan tol di Indonesia itu masih belum sebagus yang kita inginkan.
berada di gerbang tol Tandes Barat. Kita ngetap lagi ya di sini ya. Sekarang saya mau informasikan tarif tolnya terbaru 2022 ini berapa ya. Rp22.500. Jadi tarifnya dari gerbang tol Manyar menuju ke Tandes Barat itu adalah 22.500 ya ini tadi ya. Kita ngambil belok kiri di sini ya. Kalau nggak hati-hati kita bisa bablas ke sana, nanti keluar tol tadi. Dari gerbang tol Manyar kemudian keluar di tol Tandes Barat ya tadi ya. Nah ini kita ngetap lagi di gerbang tol Dupak 3. Jadi jalur ini tuh kalau teman-teman mau ke Malang ya ngetapnya ya pasti di sini. Hanya ngetap aja ya, nanti bayarnya di depan. Kalau di sini lumayan enak ya, maksudnya itu bergelombang tapi ya nggak terlalu parah. Kemudian
terlihat ya dari sebelah kiri ini. Di sebelah kiri ini adalah Masjid Al Akbar. Jadi saya kalau lewat sini itu pas sore, ini pas siang ini, pagi ini biasa enak. Gerbang tol Menanggal. Oke, sisa tahunnya 91.000. Kalau mau ke Bandara Juanda lurus lagi 4 kilo udah nyampe sebenarnya. Tapi besok-besok lagi lah kita buat video ke Juanda ya. Ini kita ke Tambak Sumur, Kenjeran Suramadu. Surabaya ya teman-teman ya, udah keluar tol di Tambak Sumur ini tadi. Terima kasih yang sudah menyaksikan video perjalanan saya ini tadi, perjalanan panjang ya dari Tuban menuju ke Surabaya lewat tol Manyar tadi, kemudian keluar di tol Tandes Barat ya, kemudian masuk lagi tadi di gerbang tol mana tadi ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Terus dukung channel Idul Traveling ini dengan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya teman-teman agar channel ini terus berkembang.